Halo, selamat datang di channel YouTube Tabs TV, Inspiring TV Channel. Pada video kali ini, Tabs TV akan menayangkan tutorial dasar-dasar software pengolah vektor CorelDRAW. Dan sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar ke depan channel ini bisa berkembang dan tetap memberikan manfaat bagi sesama. Dalam dunia desain grafis, gambar atau grafik dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu gambar berbasis vektor dan gambar berbasis bitmap atau sering disebut juga raster image. Lantas, apa itu vektor? Apa itu bitmap? Materi itu akan kita bahas di video berikutnya. CorelDRAW adalah satu dari sekian banyak software pengolah vektor. Selain CorelDRAW, Anda juga bisa menggunakan software lain seperti Adobe Illustrator, Affinity Designer, Sara Extreme, Inkscape, dan lain sebagainya. CorelDRAW yang saya gunakan saat ini adalah versi 17, dan Anda bebas menggunakan versi berapapun, karena secara dasar penggunaannya sama saja, hanya beberapa tool dan fitur tambahan yang sedikit berbeda. Ketika pertama kali dibuka, secara default CorelDRAW akan menampilkan welcome screen seperti ini. Dari sini, kita bisa langsung membuat lembar kerja atau dokumen baru dengan cara klik di sini, atau di sini, atau melalui file kemudian new, atau melalui shortcut Ctrl N. Maka akan muncul kotak dialog Create New Document seperti ini. Pada bagian name, Anda bisa isikan nama dokumen yang akan Anda buat. Kemudian pilih preset, pilih ukuran dokumen, pilih satuan dokumen yang biasa Anda gunakan, misalnya cm. Pilih orientasi dokumen, bisa portrait, bisa landscape. Kemudian masukkan jumlah halaman yang ingin Anda buat. Pilih mode warna utama di sini. Bisa RGB atau CMYK. Kemudian masukkan nilai DPI di sini. Kemudian pilih preview mode atau mode pratinjau di sini. Jika Anda mengerti tentang warna, Anda juga bisa mengatur warna di bagian ini. Jika di kemudian hari Anda tidak ingin memunculkan kotak dialog Create New Document seperti ini, Anda bisa centang bagian ini. Jika dirasa cukup, Anda klik OK. Dan inilah tampilan interface CorelDRAW. Bagian paling atas dinamakan title bar, yang berisi nama dari dokumen yang sedang aktif. Di bawah title bar, ada menu bar. Seperti software komputer pada umumnya, CorelDRAW mempunyai menu bar, yaitu sederet daftar yang berisi perintah yang bisa kita gunakan ketika mengolah vektor. Di antaranya ada file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, table, tools, window, dan help. Tampilan menu bar ini mungkin akan sedikit berbeda jika Anda menggunakan versi yang tidak sama dengan versi CorelDRAW yang saya pakai saat ini. Di bawah menu bar ada standar bar, yaitu menu yang sering digunakan sehingga dia dibuat menjadi standar bar seperti ini. Isinya ada new, open, save, print, cut, copy, paste, dan lain sebagainya. Di bawah standar bar ada property bar. Tampilan dari property bar ini akan senantiasa berubah-ubah sesuai dengan tool yang sedang kita gunakan. Jadi, bisa dikatakan property bar ini adalah daftar fasilitas tambahan untuk tool yang sedang aktif. Di bawah dari standar bar ada tab dokumen, yang berfungsi untuk perpindahan dari beberapa dokumen yang sedang dibuka. Jadi, kalau misalnya kita sedang membuka beberapa dokumen, kita bisa melakukan perpindahan dari satu dokumen ke dokumen yang lainnya dari tab dokumen ini. Di
Di sisi sebelah kiri ada toolbox. Toolbox berisi sejumlah peralatan atau perkakas yang membantu kita ketika sedang mengolah vektor. Masing-masing dari tool ini memiliki fungsi yang berbeda. Secara default, ketika kita membuka CorelDRAW, tool yang akan aktif adalah Pick Tool. Pick Tool berfungsi untuk menyeleksi dan transformasi objek seperti memindah, mengatur skala, rotasi, dan scale. Untuk memindah objek, Anda hanya perlu klik kiri dan tahan, lalu geser ke arah yang Anda kehendaki. Misal ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, ke sebelah atas, atau ke sebelah bawah. Untuk menskala objek, Anda bisa lakukan dari salah satu handle di sudut ini jika aspek rasionya ingin terjaga. Atau Anda juga bisa menskala objek dari handle sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, atau sebelah bawah objek. Hanya saja, jika Anda menskala objek dari salah satu handle ini, aspek rasionya tidak akan terjaga. Untuk memperkecil objek, Anda bisa klik dan geser ke dalam objek, sementara untuk memperbesarnya Anda klik dan geser keluar objek. Anda juga bisa menskala objek dengan menambahkan tombol kombinasi Shift, sehingga arah skala objeknya menjadi dua sisi seperti ini. Sementara untuk melakukan rotasi objek atau memutar objek, Anda perlu mengklik satu kali objek yang sedang aktif, maka akan muncul highlight rotate seperti ini. Titik tengah adalah merupakan pusat dari perputaran objek. Anda bisa memutar dari salah satu handle di sudut berikut ini. Sementara jika titik tengahnya Anda pindahkan, misal saya pindahkan ke titik ini, maka pusat rotasi objeknya akan terjadi dari titik ini. Untuk melakukan skewing objek, Anda bisa lakukan dari salah satu handle ini. Berikutnya, di sebelah kanan toolbox ada ruler. Ruler ini layaknya penggaris yang berfungsi untuk mengukur letak objek secara tepat dan presisi. Ada dua ruler, yaitu vertical ruler dan horizontal ruler. Titik 0 dari ruler ini secara default berada pada sudut kiri bawah page dokumen. Karena gambar vektor ini merupakan gambar yang dibentuk dari titik dan garis dengan persamaan matematis, maka vertical ruler mewakili sumbu Y ordinat dan horizontal ruler mewakili sumbu X absis. Artinya, ketika kita meletakkan objek pada page dokumen, maka nilai X dan Y-nya akan positif. Tetapi, kita juga masih bisa memindahkan titik 0 ini dengan cara menarik titik ini ke titik yang kita kehendaki. Misalnya saya taruh titik 0-nya di sudut kiri atas. Maka ketika kita meletakkan objek di page dokumen, nilai Y-nya akan menjadi negatif. Dari ruler ini, kita juga bisa menarik guideline atau garis bantu. Tarik dari horizontal ruler untuk memunculkan horizontal guideline, dan tarik dari vertical ruler untuk memunculkan vertical guideline. Setelah ruler, di bagian bawah ada page navigator yang berfungsi untuk mengatur perpindahan antar halaman. Anda bisa klik icon ini untuk menambah satu halaman ke kanan dan icon ini untuk menambah satu halaman ke kiri. Anda bisa mengatur perpindahan halaman melalui tombol ini. Klik di sini untuk pindah ke halaman sebelah kanan dan klik di sini untuk pindah ke halaman sebelah kiri.
Klik di sini untuk ke halaman akhir dan klik di sini untuk ke halaman awal, atau Anda juga bisa langsung klik pada tab halamannya. Atau Anda juga bisa mengakses menu lain dengan cara klik kanan pada salah satu halaman, kemudian pilih menu yang Anda kehendaki, seperti menamai ulang halaman, menambah satu halaman ke sebelum halaman terpilih, menambah satu halaman ke setelah halaman terpilih, menduplikasi halaman, menghapus halaman, mengubah orientasi halaman, atau mempublishnya sebagai konsep share. Di bawah Page Navigator ada status bar. Status bar ini merupakan keterangan atau informasi pekerjaan kita ketika mengolah vektor. Anda bisa mengatur informasi apa yang ingin Anda tampilkan di bagian ini. Misalnya posisi kursor, atau detail objek, atau informasi warna, atau informasi tool apa yang sedang kita gunakan. Berikutnya, bagian tengah yang ditandai dengan area abu-abu disebut page dokumen atau lembar kerja. Ukuran lembar kerja ini menyesuaikan kepada peraturan yang kita pilih ketika membuat dokumen baru. Anda bisa menggantinya di sini. Berikutnya, bagian ini dinamakan scroll bar. Seperti halnya ruler, scroll bar juga terdiri dari horizontal scroll dan vertical scroll. Fungsinya untuk menggeser tampilan area kerja ke bagian tertentu. Untuk menggeser secara bebas, Anda bisa menggunakan kedua scroll ini bersamaan melalui icon ini. Klik dan tahan, kemudian geser ke bagian yang Anda kehendaki. Di sebelah kanan page dokumen ada Docker. Docker ini layaknya panel yang berisi perintah dan fasilitas tambahan yang bisa kita gunakan ketika mengolah vektor. Docker dapat kita munculkan dengan mengakses menu window, kemudian Docker, kemudian pilih salah satu Docker yang ingin Anda munculkan. Docker yang ditandai dengan checklist artinya adalah Docker yang sedang aktif. Anda bisa mengaksesnya di sini. Di sebelah kanan dari Docker ada color palette. Default palette yang tampil adalah mode CMYK. Namun, Anda bisa memunculkan color palette lain dari menu window. Kemudian pilih color palette, kemudian pilih color palette yang Anda kehendaki. Color palette ini digunakan untuk mewarnai objek, baik bidang objek ataupun garis objek. Untuk mewarnai bidang, Anda cukup melakukan klik kiri pada salah satu warna yang Anda kehendaki. Sementara untuk mewarnai garis, Anda klik kanan pada salah satu warna yang Anda kehendaki. Demikianlah penjelasan dasar-dasar CorelDRAW pada video kali ini. Di video berikutnya, kita akan mempelajari align dan distribute serta operasi objek pada CorelDRAW. Sebelum saya pamit, silakan bubuhkan pendapat dan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, silakan tekan tombol like. Jika ingin melihat update video berikutnya, silakan subscribe dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Thanks for watching and see you in the next video.